Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun hari ini IHSG kita sedikit memerah. Sebelum kita mulai market review kita, jangan lupa bagi yang belum silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa share supaya channel ini bisa semakin berkembang untuk memberikan informasi, edukasi di bidang investasi maupun di pasar modal. Oke, mari kita mulai market review kita hari ini 4 Juni 2020. Ada 209 saham yang menguat dan 201 saham melemah. IHSG mengalami penurunan 24,3 poin atau 0,49% ke level 4916,7. Yang berarti bahwa resisten IHSG yang kita canangkan kemarin di 4975-76 tidak tertembus. Kemudian secara sektor, kalau kita lihat pelemahan tertinggi ada di Miscellaneous Industries dengan 1,5%, yang disusul dengan sektor mining minus 1%, sedangkan penguatan tertinggi berada di sektor properti dengan 1,25%, yang diikuti oleh sektor agri 0,6%. Investor asing kembali mencatatkan net buy senilai 983 miliar. Sedangkan kurs rupiah terhadap dolar berada di angka 14.097,5. Jadi rupiah terus perkasa terhadap US dollar. Itu yang menyebabkan pasar saham di seluruh dunia menguat ya, karena US dollar yang memang berada dalam posisi yang lemah. Kemudian kalau kita lihat bursa regional, saat ini Dow Jones Future diperdagangkan minus 0,26%. Bursa Asia Nikkei ditutup 0,36% plus, Hang Seng Hong Kong 0,17% plus, Shanghai minus 0,14%, STI Singapura plus 0,25%. Jadi cukup mix ya. Sedangkan bursa Eropa saat ini memang belum penutupan, tapi FTSE London sudah minus 0,78% dan DAX Frankfurt minus 0,65%. Jika melihat ini, ada kemungkinan bursa Eropa dan Amerika akan ditutup dalam teritori merah, yang membuka kemungkinan besok indeks regional Asia juga akan memerah, dan juga membuka kemungkinan untuk IHSG mengalami koreksi kembali. Apalagi kita ketahui hari Jumat adalah hari yang biasa digunakan orang untuk take profit atau TP, karena bagi yang menggunakan margin tidak mau kena bunga untuk hari Sabtu dan Minggu. Oke, kita berpindah ke transaksi yang banyak oleh dilakukan asing atau net foreign buy. BBCA memimpin sebagai saham yang paling banyak dibeli asing. BBCA mencatat net foreign buy 644 miliar dengan total transaksi 1,4 triliun. Disusul TLKM dengan net foreign buy 94,5 miliar dengan total transaksi 558,3 miliar. Lalu Bank Rakyat Indonesia BBRI dengan net foreign buy 74,7 miliar dengan total transaksi 773,1 miliar. Pakuan Jati net foreign buy 57,2 miliar dengan turnover 180,7 miliar.
Dan di posisi kelima ada Charon Pokpan atau Cepin dengan net foreign buy 27,2 miliar dengan turnover 68,5 miliar. Sedangkan saham-saham yang dijual asing dipimpin oleh Jasa Marga, net foreign sell 18,2 miliar dengan total transaksi 150,2 miliar. Lalu Bumi Serpong Damai BSDE min 11,9 miliar dalam net foreign sell. Kemudian turnovernya 122,1 miliar. Indika Energi Indi net foreign sell 10,7 miliar, turnover 27 miliar. Lalu ICBP atau ICBP net foreign sale 9,7 miliar, transaksi 241,1 miliar. Dan di posisi kelima sebagai penutup adalah BNLI atau Bank Permata, net foreign sale 7,4 miliar dengan transaksi total 33 miliar. Oke. Kemudian kalau kita lihat saham yang paling banyak diperdagangkan dalam total turnover rupiah, paling tinggi dipimpin oleh BBCA, turnovernya 1,4 triliun, lalu BBRI dengan 773,1 miliar, lalu TLKM 558,3 miliar, lalu BBNI 479,6 miliar, dan nomor 5 adalah Pegas dengan 416,4 miliar. Oke. Sekarang kita akan berpindah ke saham-saham yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi dalam watchlist komunitas, yaitu penurunan tertinggi dipegang oleh SCMA dengan 4%, kemudian Adaro dengan min 3,86% yang disebabkan karena baru saja ex-date, kemudian BSDE atau Bumi Serpong Damai minus 3,8%, MNCN minus 3,47%, dan Bank BTN minus 3,47%. Sedangkan yang mengalami kenaikan dipimpin oleh TINS dengan 535 atau 11,46%, Adikarya di 590 plus 10,28%, PTPP plus 7,89% di 820, MAPI Mitra Adi Perkasa 765 plus 6,25%, dan terakhir Waskita Karya plus 6,02 705. Itulah beberapa resume dari market kita hari ini. Jadi semoga bermanfaat dan bisa dijadikan panduan untuk transaksi esok hari. Jangan lupa nantikan beberapa rekomendasi saham pilihan yang sebentar lagi akan kami launch atau kami terbitkan, yang ternyata hasilnya juga cukup baik. Anda bisa lihat hasil dari rekomendasi kami yang kemarin di Instagram kami untuk melihat berapa yang hijau, berapa yang kuning dan merah dari apa yang kami rekomendasikan kemarin. Tapi sekali lagi itu hanya rekomendasi. Keputusan buy atau sell tetap di tangan Anda. Anda harus melakukan analisa dan pengamatan juga dengan menggunakan money management yang baik dan trading plan yang baik juga. Oke. Terima kasih banyak. Tolong share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di rekomendasi yang sebentar lagi akan kami berikan.